Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fisabilillahi wa bin sabil fardhu minallah wa huwa alimun hakim. Wa qala aidan khudh min amwalihim sadaqatan dhahirun wa tuzakkihim biha wasilu alaihim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya katal fitri turutan lisaimi min lagwai wa warafasi. Jamaah para pemirsa YouTube PDM Muhammadiyah Kulon Progo yang dirahmati Allah dan seluruh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Yang mana kita pada hari ini dipertemukan di media sosial ini dalam rangka taklim bersama, yang mana tema kita adalah penerimaan zakat dan cara membagiannya. Yang selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu dicurahkan pada uswah kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan termasuk kita semua selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa di dalam syariat Islam zakat merupakan rukun Islam yang harus ditunaikan bagi yang mampu, sehingga zakat ini selalu beriringan dengan perintah sholat dalam Al-Quran sampai diulang 26 kali, sehingga zakat dan sholat ini sebagai penyempurna ibadah-ibadah kita semua. Kalau sholat itu penyempurna mensucikan jiwa, kalau zakat itu mensucikan harta kita. Untuk itu qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Artinya kalau sholat itu untuk mensucikan jiwa, sedangkan zakat itu wa tutahhiru wa tuzakkim biha, yaitu untuk membersihkan dan mensucikan harta. Sehingga dalam Islam zakat itu dikenal ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Sedangkan zakat fitrah di sini fungsinya adalah sebagai pembersih bagi orang yang puasa. Makanya dalam hadisnya zakatul fitri turutan lisaimi minal lagwi warafasi. Jadi dalam zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan orang yang puasa dari lagu dan rafas. Karena orang puasa itu kadang-kadang tidak terlepas dari gangguan dan godaan untuk dari lagu dan rafas, maka sempurnanya adalah disempurnakan dengan zakat fitrah. Siapa yang berzakat fitrah? Yang berzakat fitrah adalah mereka yang punya kelebihan rizki saat pada hari raya itu, sehingga tujuan daripada zakat fitrah ini adalah untuk agar para peminta-minta itu tidak melakukan minta-minta pada hari raya, karena hari raya merupakan hari yang bahagia, yang membahagiakan. Jangan sampai ada orang yang kesusahan karena kekurangan pangan, sehingga zakat fitrah ini khusus tu'matan lil fuqara wal masakin, yaitu untuk makan orang fakir dan miskin. Makanya berbeda dengan zakat mal, yang mana zakat fitrah ini
dikhususkan asnafnya atau yang menerima itu hanya tu'matan lil fuqara wal masakin, hanya untuk fakir dan miskin, sehingga pembagiannya pun berbeda dengan zakat mal asnafnya. Kalau zakat fitrah ini kalau yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, yang menerima zakat disebut mustahik. Nah, untuk muzakinya ini satu orang untuk Indonesia diputuskan rata-rata antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Jadi diboleh milih antara 2,5 sampai 2,7, 2,8, 2,9 sampai 3 kilo. Nah, untuk itu kalau mengeluarkan zakat fitrah ini sesuai dengan jumlah keluarga yang ditanggungnya. Kemudian penerimanya tentunya mustahik yang menerima zakat fitrah ini adalah mereka yang betul-betul fuqara wal masakin, yang fakir dan miskin. Dan kalau satu keluarga itu ada 7 anggota orang, ya makanya harus menerima 2,5 kali 7. Kalau ada memang zakat fitrahnya itu terkumpul banyak dan memungkinkan. Tapi kalau memang tidak bisa ya semampunya. Jadi dalam melaksanakan agama Islam itu fastatu minhu, menurut kemampuanmu. Kemudian zakat mal. Zakat mal ini beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal ini tujuannya untuk mensucikan harta yang dimiliki. Makanya dalam surat At-Taubah ayat 103 bahwa khudh min amwalihim sotakotan tadumatu yakihim biha, bahwa keluarkan zakatnya untuk mensucikan dan membersihkan harta. Jadi kalau zakat mal ini sama-sama dikeluarkan setahun sekali yang telah mencapai nisab dan qaul. Nisab ini sudah mencapai minimal senilai 85 gram, haul sudah dimiliki setahun. Harta yang dizakati itu adalah harta yang simpanan. Jadi yang bukan harta yang dipakai operasional sehari-hari, kayak motor dipakai sehari-hari nggak dizakati, rumah dipakai sehari-hari nggak dizakati. Yang dizakati yang sebagai harta simpanan dan yang diusahakan. Sehingga zakat fitrahnya 2,5%. Makanya penerimanya itu lebih luas. Asnafnya ada 8 yaitu. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firiqab wal gharimina wa fisabilillahi wa bisabil. Fadilatan minallah wallahu alimun hakim. Sehingga dalam ayat ini yang menjadi penerima zakat mal itu ada fakir, miskin. Fakir ini orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, miskin punya penghasilan tapi tidak cukup ya. Kemudian amil ini panitia yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian juga termasuk juga di sini ada gharim. Gharim ini orang yang punya hutang tapi bukan untuk kepentingan maksiat. Jadi karena tidak punya cukup untuk makan minum, untuk keperluan pendidikan dan seterusnya, hutang, maka termasuk gharim. Ya, boleh menerima zakat. Kemudian juga termasuk fisabilillah. Fisabilillah ini adalah bisa termasuk pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam, kemudian para ustadz, para asatid yang memperjuangkan menegakkan agama Islam, yang mendakwakan agama Islam tapi dalam keadaan kurang mampu, maka ini juga berhak kategorinya fisabilillah. Kemudian kalau Ibnu Sabil ini adalah orang yang dalam perjalanan kehabisan ongkos biaya untuk mengadakan perjalanan, melanjutkan tidak punya biaya, maka dia berhak menerima zakat mal tadi. Untuk itu zakat mal dan zakat fitrah itu sama-sama untuk mensucikan, untuk membersihkan dari baik itu muzaki maupun hartanya. Namun asnafnya yang berbeda. Jadi kalau sama-sama dikeluarkan 1 tahun,
Kalau zakat fitrah itu tidak memerlukan nisab dan haul. Tapi kalau zakat mal harus sudah melewati nisab dan haul. Sehingga ketentuannya lebih luas yang zakat mal. Sehingga zakat mal ini penggunaannya juga lebih fleksibel dan lebih luas. Asnafnya tidak hanya tumatan lil fuqara wal masakin, tapi juga asnaf yang lain, sehingga menjadi 8. Nah, cara pembagiannya adalah zakat mal itu dibagi 8 asnaf tadi, sehingga masing-masing asnaf itu mendapatkan 1/8 dari penerimaan zakat. Namun di sini dipesankan dalam Al-Quran tadi bahwa kita disuruh washolli alaihim, mendoakan orang yang berzakat. Ya. Makanya mendoakan orang zakat ini adalah bagian daripada bagian syariatnya untuk menerima zakatnya. Karena orang yang berzakat itu doakan biar mereka merasa tentram, tenang, damai, sehingga mereka mendapatkan barokah lebih banyak, mendapatkan ganti dari Allah lebih banyak, sehingga menjadi amal ibadah. Makanya apapun ibadah harta yang dikeluarkan, Allah akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Mudah-mudahan tema tentang zakat fitrah dan zakat mal ini menjadi motivasi kita untuk beramal, beribadah lebih ikhlas, lebih baik, sehingga menjadikan ibadah yang terima Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.